PT Hutama Karya Persero akan memfokuskan konstruksi jalan tol Trans Sumatera atas JTTS tahap 1 dalam 2 tahun mendatang. Dalam hal ini PT Hutama Karya menargetkan proses pembangunan jalan tol Trans Sumatera tahap 1 dapat diselesaikan pada 2024 mendatang. Pembangunan jalan tol Trans Sumatera terus dikebut. Seperti diketahui, BUMN Konstruksi PT Hutama Karya Persero mendapatkan tugas dari pemerintah untuk membangun jalan tol Trans Sumatera JTTS. Hingga saat ini, Hutama Karya sudah menyelesaikan sekitar 570 km dan menargetkan akan ada beberapa ruas tol yang selesai di tahun 2023. PT Hutama Karya Persero mencatat nilai investasi koridor jalan tol Trans Sumatera ruas Betung Jambi Pekanbaru mencapai 208 triliun rupiah. Adapun nilai tersebut untuk pembangunan 2 jalur. Dengan Komisi 6 hari ini adalah pendalaman tentang penerimaan PMN tahun 2022 kepada Hutama Karya yang ada 2 tahap, yaitu tahap pertama sebesar 23,5 dan tahap kedua adalah 7,5 triliun. Jadi semua penerimaan PMN ini akan digunakan untuk meneruskan pembangunan ruas-ruas jalan tol di Sumatera. Dan alhamdulillah dari rapat dengan pendapat hari ini, Komisi 6 mendukung adanya program untuk meneruskan jalan tol di Sumatera ini. Begitu. Untuk average tol di Sumatera itu nantinya berapa? Gimana? Average panjang tol. Panjang tol ya. Panjang tol sekarang yang sedang dibangun ini ada 1.100 kilo oleh Hutama Karya aja. Nah, nanti akan bertambah 300 kilo, yaitu dari Betung sampai Jambi dan lingkar Pekanbaru. Tapi di luar yang jalan tolnya Hutama Karya yang 1.400 kilo tadi, ada tolnya Wasita Karya dan tolnya Jasa Marga, sehingga saya kira hampir 2.000 lah nanti yang di Sumatera nanti ya. Upaya dari Hutama Karya sendiri Pak, ada peminjaman sampai saat ini belum, karena mengingat kelayakan dari finansial di Sumatera ini masih rendah. Ya. Anggota Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade pun memberikan dukungan penuh kepada pemerintah dalam membangun tol Trans Sumatera. Andre menyebutkan pembangunan tol Trans Sumatera ini dapat memajukan perekonomian masyarakat Sumatera di tengah percepatan pembangunan infrastruktur yang terus dilakukan pemerintah. Soal proyek tol Sumatera ini tentu ini kita harus dukung ya. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk membangun Pulau Sumatera, membangun infrastruktur Pulau Sumatera yang diharapkan akan membantu meningkatkan ekonomi masyarakat di Pulau Sumatera. Dan tentu program ini kami di Komisi 6 akan selalu mendukung, karena memang setelah tol Sumatera ini dibangun, pertumbuhan ekonomi naik, lalu arus barang dan arus orang juga meningkat, dan ini perlu kita apresiasi dan kita dukung terus. Meskipun kita tahu tol ini nilai keekonomisiannya awalnya rendah ya, makanya akhirnya pemerintah menugaskan Hutama Karya untuk bertugas, dan kami di Komisi 6 mengapresiasi meskipun ini berat bagi Hutama Karya, tapi Hutama Karya, BUMN karya kita menunjukkan komitmen untuk bekerja keras, mewujudkan penugasan pemerintah ini, dan kami sebagai anggota DPR RI mewakili Pulau Sumatera mengapresiasi dan mendukung langkah pemerintah sepenuhnya dan memberikan dukungan penuh kepada Hutama Karya. Untuk pembangunan proyek tol tadi pas Pak Andre bilang itu di Padang gimana? Ya, di Padang kan ini yang agak kita sesali ya. 2017 itu tol Padang Sicincin di groundbreaking bersamaan dengan tol Pekanbaru Dumai. Tol Pekanbaru Dumai itu panjangnya 131 km, Padang Sicincin hanya 36 km. Nah, 2 tahun yang lalu yang 131 km Pekanbaru Dumai itu sudah diresmikan oleh Pak Jokowi, yang Padang Sicincin itu masih 4 km. Nah, untuk itu kami sebagai anggota DPR sudah mendorong. Alhamdulillah sekarang sudah mulai kembali dibangun, dan terharapkan 2024 ini bisa diresmikan oleh Presiden Jokowi. Budi Harto menambahkan, beberapa ruas tol juga masih dalam tahap pembangunan, yakni ruas tol Indralaya Muara Enim, di mana pembebasan lahannya telah mencapai 96% dan konstruksinya 85%. Dari Jakarta, Dio Malau, Nusantara TV melaporkan.